Selamat datang di kanal ini. Saya tidak ada kepentingan untuk memenangkan argumen, melainkan hanya berbagi temuan. Perbedaan terkait persoalan agama akan terus menjadi isu yang dihadapi bangsa ini. Selama kita belum bisa menemukan benang merah yang kuat dan logis berkenaan dengan agama yang berbeda-beda ini. Agama adalah sesuatu yang dijalankan penganutnya untuk mencapai kedamaian, namun hasilnya sangat tidak masuk akal. Yaitu, malah menciptakan tanda-tanda dari neraka, antara lain, kesempitan, suasana panas, brutal, tirani, dan sebagainya yang tidak mengenakan. Padahal, seharusnya praktik agama mengantarkan kita kepada karakteristik hidup yang surgawi, yaitu lapang, sejuk, melegakan. Oleh karenanya, ada hal yang perlu untuk saya sampaikan. Pengertian agama di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai sistem kepercayaan. Jika agama diartikan sebagai sistem kepercayaan, maka kita harus paham dulu definisi dari sistem. Sesuatu dikatakan sebagai sistem apabila memiliki beberapa karakteristik, antara lain adanya elemen-elemen yang lebih kecil, adanya keterhubungan antar elemen kecil tersebut, adanya aturan yang mengikat keseluruhan elemen, adanya kesatuan tujuan dari seluruh elemen, dan adanya prinsip atau prosedur. Kepercayaan atau keyakinan adalah sesuatu yang dipercaya atau diyakini oleh seseorang. Definisi agama sebagai sistem adalah sebuah realita di masyarakat. Agama nyatanya memang dijalankan demikian, lekat dengan segala karakter layaknya sebuah sistem. Dan layaknya sebuah sistem, sistem itu ada dengan maksud tujuan. Tujuan yang mudah ditangkap salah satunya adalah untuk ketertiban, di mana ketertiban punya andil yang besar dalam menyokong keberlangsungan pencapaian kepentingan orang banyak dengan baik. Kepentingan orang banyak ini, tidak lain sesungguhnya adalah apa yang disebut sebagai politik. Politik secara bahasanya, adalah segala urusan yang menyangkut kepentingan banyak orang. Berasal dari akar kata, polis dalam bahasa Yunani, yang artinya kota, dan polites yang artinya adalah penduduk kota, sehingga politik artinya adalah segala yang menyangkut penduduk kota, dan politikus adalah orang yang mengurusi politik. Sehingga pemahaman agama sebagai sistem tidak dipungkiri, ini memberi celah untuk siapapun yang berperan sebagai politikus untuk menggunakan agama demi kepentingan politik. Karena memang itulah fungsi dari suatu sistem, sistem adalah produk yang bisa digunakan untuk mempermudah pencapaian suatu tujuan. Agama sebagai sistem sebenarnya tidak mengapa, jika harus dipakai untuk kepentingan politik, akan tetapi politik yang seperti apa? Dari penjelasan tadi, masihkah pemirsa tertarik menggunakan definisi agama sebagai sistem kepercayaan? Ataukah pemirsa mulai merasakan bahwa definisi agama yang populer di Indonesia ini belum mewakili batin pemirsa, dan belum koheren dengan makna dari agama yang semestinya, yaitu yang lebih spiritual, menyangkut hubungan manusia sebagai makhluk, dengan Tuhan yang Maha Wahid, Sang Maha Pencipta alam ini. Pemahaman bangsa ini terkait agama, bisa jadi adalah alasan, yang membuat bangsa ini berulang kali, menghadapi ujian terkait persoalan agama. Selama 76 tahun perjalanannya sebagai bangsa yang merdeka, masyarakat Indonesia tak luput dari kesulitan dalam melaksanakan toleransi beragama, apalagi dalam mewujudkan kebebasan beragama bagi sesamanya. Bahkan sekarang, agama mulai dijauhi, karena dianggap sebagai sumber permasalahan, padahal, kesalahan ada pada pemahaman orangnya, terlihat dari isu sekuler yang mulai naik daun lagi. Saya paham dinamikanya, ini adalah teori pendulum menuju keseimbangan, ketika istilahnya sisi kanan berlaku ekstrim, untuk menyeimbangkan keadaan, sisi kiri akan terimbas dan ikut melakukan hal yang ekstrim. Yang saya maksud adalah, adanya narasi negara agama, yang tampak ditandingkan dengan narasi negara sekuler. Sayangnya, tidak sedikit orang Indonesia yang tidak percaya diri, bahwa bernegara, dan beragama, bisa kita sekaliguskan sebagai paket yang istimewa, karena Indonesia memang didesain untuk menikmati paket yang istimewa, bukan paket hemat. Meski kerap diterpa persoalan agama, sungguh beruntungnya nasib Indonesia, masih ada orang-orang berwenang, yang bisa mengantar bangsa ini melewati ujian, yang penuh kesempitan tersebut. Akan tetapi, mau sampai kapan kita bergantung pada keberuntungan kita? Bergantung pada sosok-sosok yang berani berkorban untuk menjaga agar kebersamaan kita tetap dalam kondisi yang damai dan merdeka. Jangan biarkan agama dijadikan sebagai alat pemecah belah, tapi sebaliknya, jadikanlah agama sebagai alat pemersatu kita.
Di episode selanjutnya saya akan menyampaikan makna agama yang saya nilai lebih koheren dengan makna agama yang semestinya, yaitu yang lebih spiritual, mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Dan makna ini berpotensi besar memberi perspektif yang lebih lapang bagi bangsa Indonesia. Dan di ujung cerita, semoga penjelasan saya bisa membawa bangsa Indonesia bersatu atas nama Tuhan. Agak geli atau agak gila, tapi saya berani berkata demikian, karena sungguh menarik apa yang saya dapatkan dari pengamatan saya, bahwa sesungguhnya masyarakat Indonesia memiliki semangat yang tidak main-main dalam hal menghamba kepada Tuhan, dan semangat ini tak lekang oleh waktu, tak lekang oleh zaman. Jadi, harapan saya, semoga bangsa ini berhasil mewujudkan penghambaan terindahnya. Sampai jumpa di lain kesempatan.